adik-adik, bertemu lagi bersama kita di sekolah minggu pagi hari ini. Adik-adik sudah siap bukan untuk memuji Tuhan bersama? Siap dong Kak. Sebelum itu mari kita berdoa dulu ya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji dan memuliakan namamu. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tolong Tuhan, urapi kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita pujikan Yesus terang dunia. Adik-adik semua di rumah ikut bernyanyi bersama ya. Kita puji nama Tuhan. Yesus terang dunia, Dia dari surga, dari manusia.
untuk memuji nama Tuhan? Masih. Kalau masih semangat, kita pujikan satu pujian lagi. Aku anak terang. Ayo ya, kita nyanyi lagi untuk memuji nama Tuhan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Haleluya. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan firman jadi manusia. Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Arah hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi
selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau berikan kami pemahaman-Mu, pengertian-Mu, sehingga kami dapat menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman itu hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, inilah seru doa kami. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, bukan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik duduk yang manis dan siapkan Alkitabnya juga ya. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak adik-adik untuk menjadi anak-anak terang. Namun sebelumnya, kita akan melihat cuplikan video berikut ini. Hai teman-teman, kalian sedang apa sih? Kok semua kumpul di sini? Ramai sekali, aku dengarkan dari kejauhan. Hai! Ini nih Bintang, kami semua sedang membicarakan siapa sinar yang paling terang di antara kita berlima. Sudahlah, tidak usah dibahas lagi. Sudah pasti sinarku yang paling terang. Kalian semua kalah deh. Apalagi kalau tengah hari. Sinarku benar-benar dahsyat. Orang-orang, pohon-pohon, hewan-hewan akan kepanasan oleh sinarku. Tidak bisa begitu matahari. Akulah yang sinarnya paling terang, paling panas. Rumah dan hutan bisa terbakar olehku. Sudahlah, yang jelas terangkulah yang akan bersinar paling terang di malam hari. Kamu matahari cuma bersinar di siang hari saja. Kalau dengan aku, kamu api cuma bisa bersinar di bawah, sedangkan aku bersinar di atas. Semua salah, semua salah. Coba kalian semua tidak bisa mengeluarkan sinar. Gerhana misalnya, mati listrik misalnya. Siapa yang akan bersinar? Pasti aku. Walaupun aku dan sinarku kecil, tapi kalau kalian semua tidak dapat bersinar, pasti sinarku yang paling terang. Sudahlah teman-teman, daripada berdebat tentang siapa sinar yang paling terang, yang paling dahsyat, mengapa kita tidak bersyukur kepada Tuhan? Karena kita sudah diberi kesempatan untuk bersinar, menerangi sekeliling kita. Lebih baik kita membicarakan bagaimana kita menggunakan terang yang kita miliki agar berguna untuk sekeliling kita. Setelah aku pikir-pikir, benar juga katamu Bintang. Tapi bagaimana caranya? Aku bingung nih. Tidak usah bingung Lilin. Berikanlah apa yang bisa kamu berikan untuk sekelilingmu. Misalnya, saat listrik mati, bersinarlah dengan sukacita dan senyum, supaya orang-orang di sekelilingmu merasakan terangmu dalam kegelapan. Maafkan aku bulan, maafkan aku api, maafkan aku lilin. Aku sudah sangat sombong tadi, merasa sinarku yang paling hebat. Benar kata Bintang, lebih baik kita berpikir bagaimana kita menggunakan sinar yang kita miliki supaya berguna bagi sekeliling kita. Ya benar,
mulai sekarang aku mau bersinar dengan riang gembira di malam hari yang gelap. Bersinar bersama bintang, supaya semua orang senang dan bahagia saat malam hari melihat bulan di langit yang bersinar indah. Melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, supaya pohon-pohon bisa bergoyang-goyang dengan riang gembira di malam hari, supaya hewan-hewan bisa bermain di malam hari di bawah sinarku. Maafkan aku juga matahari, bulan, lilin. Aku pun mau supaya sinar terangku dapat berguna bagi sekelilingku. Ibu-ibu juga bisa memasak menggunakan panas sinarku. Pohon-pohon, binatang, dan juga manusia yang kedinginan di malam hari bisa hangat oleh panas sinarku. Aku bahagia sekarang. Puji Tuhan. Akhirnya semua teman-temanku bisa rukun kembali. Bahkan semuanya mau bersinar dengan sukacita agar sinarnya berguna bagi sekelilingnya. Nah, adik-adik, setelah kita melihat cuplikan video tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari? Adik-adik, kita baca terlebih dahulu dari Efesus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang itu apa sih adik-adik? Ya, terang itu adalah suatu keadaan yang terlihat jelas. Namun dalam firman Tuhan, yang dimaksud terang adalah Kristus sendiri. Artinya apa sih, Kak? Artinya, ketika Kristus hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam Kristus, maka kita akan menjadi terang atas dunia ini. Nah, benar adik-adik, apa yang dikatakan bintang dalam cuplikan video tadi. Nah, untuk menjadi anak-anak terang, kita harus memberikan apa yang bisa kita berikan untuk sekeliling kita. Kita memberikan apa yang kita berikan dengan tulus dan sukacita, supaya terang kita berguna dan orang-orang di sekitar kita merasakan terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Apa sih yang dapat kita berikan untuk sekeliling kita? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Kasih. Kalau kita mengasihi dan mempunyai hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita, pasti orang-orang tersebut akan merasakan terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Sekarang bagaimana hidup sebagai anak-anak terang? Yang pertama, hidup dalam kasih. Dalam hidup orang percaya harus mempunyai kasih Kristus. Kasih yang kita punya, yaitu kasih yang berasal dari Tuhan Yesus, yang tidak memandang warna kulit, tidak memandang kaya atau miskin, tidak memandang cantik atau ganteng. Kasih itu untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh hanya mengasihi teman kita karena dia cantik. Oh, saya mau mengasihi dia karena dia kaya. Saya mau mengasihi dia karena dia anaknya baik, tidak memusuhi saya. Tidak, adik-adik. Kasih yang dari Tuhan itu kasih yang tidak pilih-pilih, tidak membeda-bedakan. Kita harus mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita, agar kita dapat menjadi anak-anak terang. Bagaimana hidup sebagai anak-anak terang? Yang kedua, kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus berhati-hati dengan perkataan kita, sehingga bukan perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, tapi perkataan
yang memberkati orang lain. Jangan perkataan kita ini digunakan untuk mengejek teman kita. Kita pergunakan kata-kata untuk menjelek-jelekan teman kita. Kita tidak akan menjadi anak-anak terang. Yang ketiga, bagaimana kita dapat hidup sebagai anak-anak terang? Kita harus selalu bersyukur dan selalu memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan sedih, dalam keadaan senang, pada saat kita sakit ataupun sehat, kita harus tetap mengucap syukur. Dan Tuhan juga selalu menghendaki kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang yang ada di sekitar kita merasa heran karena kita selalu bersukacita. Bagaimana hidup sebagai anak-anak terang? Yang keempat, kita harus menggunakan waktu dengan baik. Jangan terus waktu yang ada hanya kita pergunakan berlama-lama di depan televisi, hanya berlama-lama bermain games. Tetapi adik-adik, kita harus pergunakan waktu yang ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus pergunakan waktu dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Nah, adik-adik, setelah kita tahu bagaimana hidup sebagai anak-anak terang, yaitu yang pertama, hidup dalam kasih. Yang kedua, selalu menjaga perkataan. Yang ketiga, selalu mengucap syukur dan selalu memuji Tuhan. Yang keempat, dapat menggunakan waktu yang ada dengan baik. Dan sekarang, apa yang akan kita peroleh saat kita menjadi anak-anak terang? Yang pertama, kita akan memperoleh kasih dari Kristus. Yang kedua, kita akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, keselamatan memang adalah anugerah. Keselamatan adalah pemberian atau hadiah dari Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita hidup menjadi saksi-saksinya. Oleh karena itu, marilah adik-adik kita berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Ia telah memberikan yang terbaik bagi kita. Maka kita pun juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu seluruh hidup ini kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari adik-adik, kita hidup menjadi anak-anak terang di sekitar kita, bahkan terang di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami bagaimana hidup sebagai anak-anak terang. Hidup kami harus penuh dengan kasih. Kami harus menjaga perkataan-perkataan kami. Hidup kami selalu penuh dengan ucapan syukur dan selalu memuji nama-Mu ya Tuhan. Dan hidup kami dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan baik. Tuhan, dengan begitu kami dapat menjadi anak-anak terang dan dapat menjadi saksi-saksi-Mu di sekitar kami, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah menerima berkat dari firman Tuhan.
Sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memujikan Kamu Memang Cantik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.